Alkitab Matius 10 ayat 31. Sebab janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalimat yang ada di sini simpel. Janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Malam hari ini temanya kita berharga. Sudah 4 minggu, sudah minggu keempat di bulan September ini. Kalau saya cek catatan khotbah sepanjang bulan ini, baik dari ibadah raya, ibadah rayon, sampai ibadah pemuda dan remaja, seluruhnya bertemakan jangan takut. Memang hari-hari ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita menghadapi hari yang semakin hari semakin menakutkan. Yang berpunya aja, orang yang berpunya aja kewalahan. Gimana yang gak berpunya? Tapi di ayat 29 kalau kita lihat, dikatakan di sana, namun seekor pun tidak akan jatuh di luar dari kehendak Bapa. Lanjut lagi di ayat 30, kita pun, rambut di kepala kita pun terhitung semua. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Duit adalah mata uang Yunani yang sangat kecil nilainya. Dikatakan gak berharga. Tapi tadi di 29 pun lanjut, seekor pun tidak akan jatuh di luar dari kehendak Bapa. Jadi walaupun dibilang tidak berharga, tapi atau jika tidak dikehendaki oleh Allah, karena Allah memegangnya, tidak akan terlepas, tidak akan terjatuh. Di ayat ini, ketidakberhargaan burung pipit dikupas, tapi dibilang tidak akan jatuh kalau ada di tangan genggaman Allah. Berharga, dari kata berharga ini, dari ayat ini, berharga bisa saya bagi 2. Berharga bagi kita dan berharga di mata Allah. Yang pertama, berharga bagi kita. Yesus mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan yang setia dan taat, ya, anak-anak Tuhan yang setia dan taat sangat berharga bagi Bapa di surga, yang setia dan taat. Perlu diingat, Allah menghargai saya dan saudara, mengerti keperluan saya dan saudara. Allah begitu merindukan kasih dan persekutuan dengan saya dan saudara, sehingga Ia utus anaknya yang bernama Yesus untuk mati di salib. Itu ada di Yohanes 3 ayat 16. Tapi kita juga tidak pernah jauh dari kehadiran, pemeliharaan dan perhatian Allah. Ia mengetahui semua keperluan, penderitaan dan kesusahan kita. Jadi jangan anggap Bapak Ibu melalui yang sekarang ini Tuhan gak tahu. Tuhan sangat tahu, apalagi dia yang taat dan setia. Karena ditulis di Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka yang tidak taat dan setia, mereka yang tidak kenal kasihnya Tuhan. Kamu tidak boleh seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan
sebelum kamu minta kepadanya. Di situ tertulis, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta. Jadi kita harus mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Karena begitu penting baginya, sehingga Allah lebih menghargai kesetiaan, kasih dan pengabdian kita dari apapun di dunia ini. Kesetiaan, kasih dan pengabdian kita. Kata orang, kalau dibilang setia, mungkin kita bisa katakan kita setia. Tapi pengabdian itu sulit. Pengabdian itu hanya ada di hamba. Dalam artian, mau dibawa kemana, mau diajak ke sana atau kemari, namanya pengabdian. Dia mengabdi di mana tuannya ada. Peraturannya begini, ya begitu dia. Itu pengabdian. Kita boleh ngaku kita setia, tapi kita mengabdi belum tentu. Ranah mengabdi itu susah. Tapi bagi yang mengabdi, bagi yang memiliki kesetiaan itu, Tuhan katakan di Yesaya 49 ayat 16, Aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Dia lukiskan kita di telapak tangannya. Karena apa? Karena kesetiaan, kasih dan pengabdian kita kepada Dia. Iman kita, lanjut lagi, iman kita yang kokoh juga kepada Kristus terbukti di tengah-tengah pencobaan dan kesukaran, merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi Dia. Kita diajarkan memiliki iman yang teguh. Kita buktikan kekokohan iman kita walaupun angin sepoi-sepoi sampai badai datang. Kita tetap teguh. Allah menghormati kita. Allah memuliakan kita. Karena apa? Di tengah-tengah pencobaan itu kita tetap teguh. Makanya kita ada privilege, hak istimewa. Saya catat ada di dalam 3 ayat. Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbeban berat. Lanjutnya, Aku akan memberikan kelegaan kepada. Di Yohanes 17 ayat 24, Ya Bapa, Aku mau supaya dimanapun aku berada, kata Yesus, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Bukan juga sampai di situ. Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu hak istimewa kita yang Yesus mintakan kepada Bapaknya. Dia undang kita, mari yang letih lesu, yang ketakutan, aku akan memberikan kelegaan. Dan dia juga bilang, di mana aku berada, aku mau mereka juga berada. Sampai lagi dia rela mati di kayu salib menyedia, lalu dia bangkit, dia pergi kembali ke tempatnya untuk menyediakan tempat bagi kita. Karena apa yang dititik beratkan? Di mana dia berada, kita pun berada. Yang setia dan taat berada bersama-sama dengan Yesus.
privilege yang diberikan Allah bagi kita. Tapi privilege itu bagi yang taat dan setia. Ingat baik, taat dan setia. Jangan cuma bisa nyanyi mengikut Yesus keputusanku, tapi perintah dan peraturannya dicuekin. Percuma saudara nyanyikan dengan suara bagus saudara, kalau perintah dan peraturannya gak dilihat, gak direken, gak dipakai. Periksa diri, sudahkah kita taat dan setia dari hal yang terkecil? Puji Tuhan, itu berharga bagi kita. Di poin kedua, berharga di mata Allah. Kita buka Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Keinginan terbesar orang percaya mestinya adalah hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Tapi hidup kudus dan berkenan kepada Allah menuntut apa? Ada konsekuensinya. Kita bisa bilang kita hidup kudus, tapi konsekuensinya adalah kita memisahkan diri dari dunia ini, dari dosa, dan semakin mendekat kepada Allah. Itu yang dikatakan di ayat 2. Memang kita masih manusia, dan dosa itu memang kita lahir dari sana. Susah untuk meninggalkan itu. Tapi dari lubuk hati kita niat tidak berdosa hari ini, itu sudah Tuhan catat. Lebih lagi kita memang tidak berbuat itu. Kita harus hidup bagi Allah, menyembah Allah, menaati Allah, bersama dengan Allah menentang dosa dan membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan. Kita melayani Dia dan juga hidup sesuai dengan Roh dan juga dipenuhi oleh Roh. Melayani gampang, meniru Kristus gampang. Kalau cuma niru, ya. Melakukan pekerjaan baik bagi orang lain gampang. Tapi hidup sesuai dengan Roh dan juga dipenuhi Roh Kudus. Ini yang dikatakan di Roma 12 ayat 1 dan 2. Lanjut lagi di 1 Korintus 6 ayat 15 dan 19. Kita harus mempersembahkan tubuh kita kepada Allah sebagai yang sudah mati dari dosa dan sebagai rumah Roh Kudus. Jangan jadikan pelayanan sebagai alat kejahatan. Jangan pakai kedok pelayanan untuk menutupi
dosamu. Berharga di mata Allah. Kalau boleh disimpulkan dari dua ayat ini adalah Allah hanya minta kepada kita hidup kudus. Rangkuman dari dua ayat Roma 12 dan 1 Korintus 6 ini adalah hidup kudus. Hidup kudus yang dihargai Allah, karena bisa bertemu dengan Allah hanya lewat kekudusan. Gak gampang kita. Mungkin kita bisa melihat seperti Yesus itu, mungkin digambar-gambar, mungkin dipatung. Tapi kalau Bapak Ibu tanyakan kepada mereka yang lain, gak gampang. Ada anak Tuhan bertahun-tahun belum pernah dia didatangi oleh Yesus. Tapi untuk masuk, bertemu dengan dia, merasakan keindahannya, kita harus hidup kudus. Di ayat terakhir, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sudah ketemu Bapak Ibu? Mari. Oh, mungkin ada di depan. Mari sama-sama kita baca. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Setelah hitungan ketiga, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Haleluya. Sungguh hatinya melekat kepada Allah, maka Allah akan meluputkannya. Allah akan membentenginya, sebab ia mengenal nama Allah. Bila ia berseru kepada Allah, Allah akan menjawab. Allah akan menyertai dia dalam kesesakan. Allah akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan Allah kenyangkan dia, dan akan Allah perlihatkan kepadanya keselamatan daripada Allah. Bila hati kita melekat, kan kita berharga. Bila hati kita melekat kepada Allah, bila kita memberikan diri taat dan setia mengabdi kepada Allah, maka janjinya akan meluputkan, akan membentengi, akan menjawab, akan menyertai, akan memuliakan. Gak cuma sampai di situ, Allah akan kenyangkan dan perlihatkan keselamatan. Bila kita memberi diri taat setia, memberi diri kesetiaan dan ketaatan yang murni kepada Tuhan, kita lakukan itu walau kata dunia menakutkan, walau kata banyak yang mengecewakan, walau kata yang banyak mencemaskan kita hari-hari ini. Tapi kalau kita taat dan setia, memberi diri dan melekat kepadanya, kepada Allah, dijawab di Mazmur 91. Dia akan meluputkan segala kecelakaan, segala sakit penyakit, segala yang orang akan bikin apapun kepada kita. Dia akan membentengi, dia akan menjawab doa-doamu, keinginan
sukacitamu. Dia juga menyertai sepanjang langkah hidup kita. Terlebih lagi, Dia akan memuliakan kita. Bukan cuma sampai di situ, Dia tetap kenyangkan kita. Dia tetap menghidupi kita. Itu dijawab di Mazmur 91. Apa sih artinya burung pipit? Burung pipit mungkin itu gak keren, gak sekeren burung merak, gak semahal burung cendrawasih, gak segagah burung rajawali. Apa? Gak berharga dia, saudara. Tapi Allah janjikan, selama masih ada di genggaman Allah, gak akan ada yang bisa dia terjatuh dan terpeleset. Gak akan dia bisa terlepas. Tuhan didik saya, kamu gak ada apa-apanya, Grace. Kamu bukan, kalau mau dibilang keluarga burung-burungan itu, kamu gak ada apa-apanya, cuma seekor burung pipit yang gak ada harganya. Mungkin gak sebagus bulu-bulunya seperti burung-burung yang ada, yang mahal di luar sana. Tapi Tuhan katakan, kalau selagi masih ada di genggamanku, engkau berharga. Dan Allah menghargai kita masih tetap setia dan taat di dalam genggaman Allah. Terserah Bapak Ibu Saudara. Mungkin sudah di mimbar ini sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang mengatakan taat dan setia. Itu semua kembali kepada keputusan kalian masing-masing, pribadi masing-masing. Jangan cuma jadikan hari ibadah itu cuma seada-adanya. Malu sama tetangga karena aku Kristen tapi gak pernah ke gereja, jadi ada di gereja. Atau malu sama Bapak Gembala karena minggu kemarin udah bolos, hari ini bolos, kan gak enak. Taat dan setia melingkupi kita, rindu melakukan apa yang Tuhan inginkan, tanpa harus dipaksa, tanpa harus ditarik atau apapun. Taat dan setia kita mengerti siapa sih diri kita. Gak ada apa-apanya kalau kita bukan anak Tuhan. Gak ada apa-apanya kalau kita bukan namanya anak Tuhan. Jadi kembali, Dia akan menjawab, Dia akan meluputkan, asal kita taat dan setia. Taat setia atas peraturan dan perintah Allah. Yang Allah hargai adalah hidup kudus. Hidup kudus untuk berkenan kepada-Nya. Puji Tuhan, kalau Anda memiliki ketaatan dan kesetiaan yang murni kepada Tuhan, jangan takut. Jangan pernah takut. Kepintaran bagi anak-anak pelajar, bagi mahasiswa akan diberikan. Kekuatan bagi orang-orang tua, lansia, hanya ada di dalam Tuhan. Pakai vitamin nggak menjamin, saudara, kalau sudah waktunya Tuhan bilang sakit harus sakit. Tapi kekuatan, kemampuan itu hanya datang dari Allah. Mari kita terus berpaut, hati kita harus taruh kepada Tuhan, taat dan setia atas perintah dan peraturannya. Dia akan membentengi kita, Dia akan menjawab kita, Dia akan menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.